Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabar kalian? Tentunya selalu baik dan juga sehat. Mohon maaf baru update kembali karena banyak sekali kesibukan. Sekarang ini adalah mau menjelang HUT RI ke-97. Nah, ini luar biasa, saya di kantor banyak sekali kegiatan yang harus diikuti. Mungkin teman-teman sudah memahami apa saja kegiatan seperti memeriahkan ya HUT RI seperti itu. Baik saudara, pada hari ini saya adakan sebuah meeting di kantor Dinas Lingkungan Hidup untuk acara besok karaoke ya, luar biasa. Hah, oke. Oh, Persiapan besok. siapa? Aduh, luar biasa. Persiapan. Siapa? Luar biasa. Luar biasa bener. Selalu semangat. Besok lagunya apa? Lagunya lagu bebasnya. Nggak paling ambil pacar orang aja. Wisata. Wajibnya apa? Wajibnya jangan ada dusta. Wih. Tapi pasangannya sama ini bu. Bersama ini loh. Ya, sama Ini berupa suara. Masih membahas tentang masalah kasus Subang yang belum tuntas 100% karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman Bang kapan yang ketiga tersangka ini ditahan, ditangkap, disidangkan dan ada vonis. Begini ya, kadang saya juga teman-teman berpikir seperti ini ya. Nah ini entah bagaimana pendapat teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar. Saya berpikir ini kan Danu ini JC-nya sudah diterima, dikabulkan oleh majelis hakim. Vonisnya 4 tahun penjara, dan itu pun mungkin pasti akan ada remisi-remisi atau potongan ya. Nah, Danu ini menyebutkan di tempat kejadian perkara itu ada Pak Yosep, ada Ibu Mimin, ada Abi dan Arigi, dan berikut dia sendiri. Sedangkan sekarang yang baru divonis itu baru 2 orang. Lalu ini bagaimana yang ketiga tersangka ini? Tentunya kita semuanya sebagai warga masyarakat ini bertanya-tanya dong, pasti kan seperti itu. Karena kalau menurut dari pengakuan Danu, mereka ada di tempat kejadian perkara. Ya otomatis dong mereka melakukan hal-hal bagaimanapun mungkin mereka bukan eksekutor. Ya pengakuan Danu ini adalah memandikan jenazah, kan seperti itu, siram-siram air ya. Nah sedangkan sekarang belum juga ditahan. Harusnya bareng kan ya, ya kan? Logika ini logikanya harusnya ditahan dong bareng dengan mereka berlima ini. Tapi sekarang kan belum ada info penahanan mereka, lalu sidang. Tapi kita ikuti saja, karena nanti bisa saja ini disatukan persidangannya itu dengan masalah dugaan adanya korupsi di sekolah tersebut. Ya kan sekarang sudah mulai ini, sudah mulai rame. Teman-teman pemeriksaan kembali orang-orang sekolah, baik kepala sekolah dari dulu sampai sekarang, ya baik ketua yayasannya, Yoris, kan ini kemarin juga ada kabar pemeriksaan di Krimsus. Nah ini ada dugaan TPPU atau pencucian uang di yayasan tersebut atau di sekolah yang dinaungi Yayasan Bina Prestasi Nasional yang didirikan oleh Pak Yosep Hidayah sebagai pembina. Seperti itu. Baik, teman-teman kemarin mungkin sudah menyimak dalam persidangan ini LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini yaitu apresiasi dengan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang atas putusan vonis terhadap Ramdhanu 4 tahun penjara. Ya, memang banyak sekali masyarakat juga yang mendukung. Sudahlah, 4 tahun juga cukup. Seperti itu. Ada juga memang yang mengatakan kenapa tidak seumur hidup atau hukuman mati karena ini 340. Kan ini Ramdhanu sudah dikatakan oleh Majelis Hakim di fakta persidangan bahwa Danu ini hanya disuruh oleh Pak Yosep Hidayah. Begitulah di fakta persidangan, baik kita sudah mendengar dari pembacaan dakwaan, karena patokan itu adalah dakwaan. Dakwaan ini kalau kita secara kasarnya adalah sejarah ya, cerita terjadinya kasus tersebut. Danu disuruh ini, Pak Yosep menyuruh Danu mengambilkan barang-barang atau barang bukti untuk menghabisi korban, alat-alatnya seperti itu ya. Nah, tadi ada sebuah komentar, saya menyimak bahwa di sini ada barang bukti yang hilang. Ya pasti banyak yang hilang. Dan TKP pun rusak. Di tanggal 19 Agustus ini jangan kita lupakan. Karena ada gerombolan yang masuk. Alasannya mengambil seekor kucing. Tapi ini kan kita tidak tahu secara mendetail apa yang mereka lakukan di tempat kejadian perkara. Karena ada sebuah keterangan dari Inapis Polres Subang
dan juga Inapis Polda Jabar. Ketika Inapis Polda Jabar masuk di tanggal 21, maka TKP sudah tidak ori lagi dan banyak yang berubah ketika disandingkan, disesuaikan dengan foto di awal. Ini jangan dilupakan, tanggal 19 ini jangan salah. Kita tidak tahu secara mendetail alasan dari Pak Mulyana yang begitu pada masuk ke tempat kejadian perkara hanya mengambil kucing dan juga paket almarhumah Amalia yang ada di mobil Yaris. Ini kan mobil Yaris juga sebenarnya sebetulnya nggak usah dipindahkan dong. Yang ada di TKP itu tidak usah dirubah. Sedangkan ini sudah berubah. Inapis Polres Subang kita jangan lupakan. Ini luar biasa loh teman-teman. Inapis Polres Subang sangat begitu berani kalau menurut saya. Karena ketika ditanya oleh majelis hakim di fakta persidangan, menurut Anda siapakah para pelaku dalam kasus Subang ini? Langsung menyebutkan Danu dan Pak Yosef. Bayangkan, ini di fakta persidangan. Inapis ini ilmunya tidak main-main karena sekolah sudah belajar memahami secara mendetail bagaimana kondisi TKP, bagaimana cara memeriksa sidik jari dan masih banyak lagi intinya, teman-teman. Ini jangan dilupakan, tanggal 19. Tentunya bisa saja menghilangkan alat bukti atau menghilangkan barang-barang untuk mengeksekusi korban. Seperti halnya golok. Tidak ada kan? Tapi ciri-cirinya yang saya simak di fakta persidangan disebutkan. Seperti gagangnya bagaimana, ya kan? Teman-teman bisa simak kembali. Ini jangan dilupakan. Stik golok contohnya. Atau apa yang tidak ada. Lalu tempat pencucian baju. Ini jangan dilupakan di tanggal 19 ini. Makanya tadi ada komentar, bagaimana kok barang bukti banyak yang hilang? Sedangkan keterangan Danu adanya golok, tapi kok goloknya tidak ada. Bisa saja ini di tanggal 19 itu atau di tanggal 18 malam, itu kan bisa saja dibuang. Karena ini adalah pembunuhan yang sudah direncanakan. Lalu adanya saksi di dalam sebuah persidangan melihat Abi katanya lagi memegang handphone. Dan maskernya terbuka, lalu kelihatan itu adalah Abi. Tapi tidak ada terdeteksi sinyal BTS atau sinyal handphone di sana. Memang dulu saya juga sempat mendengar ribuan sinyal handphone itu sudah terdeteksi oleh cyber dari Polda Jabar, ya kan? Nah, lalu ada penangkapan sosok S karena ada terdeteksi sinyal handphonenya di situ. Ditangkap sampai ke Muara Angke kan, waktu keluar daerah. Nah, ini sampai ketangkap tapi tidak nyambung karena tidak terlibat. Itu hanya lewat. Nah, lalu terdeteksikah handphone itu? Ini juga tidak masuk akal sebenarnya. Saya pun kadang berpikir, tentunya kalau misalkan Abi di situ ya, lagi memegang handphone, tentunya pasti terdeteksi juga. Nah, di sini pasti ada berkaitan juga tentunya. Karena ini sudah menjadi fakta persidangan, adanya obstruction of justice. Bisa saja seperti itu kan, dihilangkan barang buktinya atau dihapus atau bagaimanapun itu bisa terjadi dalam sebuah pembunuhan berencana. Adanya target, adanya insentif, adanya sumber daya, adanya resiko. Nah, ini sumber daya ini. Siapa saja yang terlibat dalam kasus ini? Lalu CCTV Angger dan Ibu Cici, lah kok hilang harddisknya? Ini sebenarnya kalau ketemu dan benar itu yang dikatakan adalah Pak Yosef, ini tentu luar biasa karena bisa menguatkan bahwa benar-benar Pak Yosef itu ada di TKP di jam 5.30 menurut keterangan mereka. Intinya tanggal 19 jangan dilupakan karena dugaan-dugaan di sini banyak sekali dari para analisis, para pakar hukum, dari kepolisian, Dirkrimum dulu sudah mengatakan TKP sudah rusak, sudah tidak ori lagi. Oke, baik teman-teman. Pihak kepolisian dan juga pihak Polda Jabar atau juga LPSK ini adalah sudah mengapresiasi yaitu dengan keputusan dari majelis hakim yaitu menetapkan Danu dalam perkara kasus yang dimaksud atau kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat dengan memvonis 4 tahun penjara dan banyak masyarakat pun yang mengapresiasi keputusan tersebut. Teman-teman sudah menyimak di Cuang News Medan channel saya bahwa di situ Bang Taupan, kuasa hukum dari Danu sudah mengatakan tidak akan mengajukan banding. Nah, namun kemarin Pak Yosef Hidayah mengajukan banding ya. Nah, bagaimana keputusannya nanti kita simak sidang lanjutan. Ini pasti ada lagi teman-teman lanjutan-lanjutannya. Apalagi sekarang 3 tersangka kan kita sudah mengetahui ya, belum
tertangkap atau belum ditangkap. Sedangkan mereka bareng dengan Danu, menurut Danu ada di TKP. Yang namanya orang berada di tempat kejadian perkara di jam-jam yang krusial, dari jam 11 sampai pagi, itu tentunya mereka sudah tersangka, teman-teman. Dan pra-peradilan pun ditolak. Ini kita harus ingat, pra-peradilan ditolak. Otomatis Polda Jabar yang menang. Dan bukti-bukti sudah kuat. Tapi di sini, tanda tanya kita semuanya, kenapa kok belum juga ditahan? Kan, iya kan? Nah, apakah nanti, di bulan-bulan nanti, atau minggu-minggu depan, seperti itu, kita lihat saja. Intinya kita tetap menjaga segala macam atau ya ucapan-ucapan kita, teman-teman ya. Kita ikuti saja perkembangan kasus ini. Nah, nanti ada informasi yang akurat saya akan sampaikan kepada teman-teman. Sampai saat ini saya masih memantau perkembangan bagaimana nih ketika tersangka ini menjadi perdebatan tentunya. Ada juga yang tidak terima atas keputusan majelis hakim dengan Pak Yosef kok 20 tahun penjara. Ada juga yang terima, ada juga yang dukung. Nah, ini berbagai macam. Ya wajar sekali sih di masyarakat ya. Ada dua versi, ada yang belum puas, ada yang belum percaya bahwa Pak Yosef ini benar-benar pelakunya, ada yang sudah percaya, ada yang tidak percaya sama sekali keterangan Danu, ada juga yang percaya. Ini wajar sekali, bergejolak. Karena yang saya pantau di berbagai channel itu bermacam-macam pembahasan, tapi intinya adalah satu tujuan, mencari keadilan untuk kedua korban. Ya kan, banyak bahasa ditakutkan ini salah tangkap, salah tahan, salah vonis, segala macam. Seperti itu. Baik, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih, selamat malam. Bye-bye.